Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk lagi di dalam satu program BES, yaitu Biblical Enlightening Study Training. Dan kita masuk di dalam episode ketiga tentang bibliologi, yaitu doktrin tentang Alkitab. Sebelumnya saya ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Memberkati setiap saudara kami di tempat ini ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, memberi kekuatan kepada kami yang dimanapun saat ini kami berada, dalam kesulitan dan tantangan, dalam perjalanan, Tuhan dalam pergumulan kesusahan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, menyembuhkan dan memulihkan semua. Biar melalui firman Tuhan ini, melalui pelajaran ini kami boleh bertumbuh, boleh berbuah menjadi murid-murid Kristus, supaya kami boleh mempertanggungjawabkan iman kami dengan baik, dengan benar kepada banyak orang, sehingga semua orang boleh diselamatkan. Demi nama Tuhan Yesus kami siap untuk bertumbuh dan belajar bersama. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk di dalam episode ketiga tentang bibliologi atau doktrin tentang Alkitab. Nah, ini satu pelajaran yang cukup baik untuk saudara semuanya. Kita perlu bertumbuh bersama untuk mengenal tentang pendalaman Alkitab atau teologi secara sederhana. Jikalau saudara tertarik, saudara bisa sekolah teologi dimanapun Anda berada. Minimal apa yang sudah saudara dengar ini melengkapi, membuat saudara berminat betapa dalamnya, luasnya, panjangnya, tingginya kasih Allah. Dan firman itu sungguh-sungguh merupakan sumber yang perlu kita gali, yang bisa membuat kita menjadi saudara dipuaskan ketika kita haus, dikenyangkan ketika kita lapar, dituntun ketika dalam kegelapan, dikuatkan dikala lemah, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita lihat di dalam episode ketiga ini, yaitu tentang firman dan Injil. Firman dan Injil. Ya, kita lihat terus ayatnya. Perjanjian atau testament. Istilah Old Testament atau perjanjian lama dan New Testament, yaitu perjanjian baru, berasal dari bahasa Latin testamentum. Testamentum dalam terjemahan Septuaginta, dan perjanjian baru istilah diateke atau covenant, perjanjian. Kata perjanjian lama muncul di 2 Korintus 3 ayat 14. Kata perjanjian lama muncul di perjanjian baru. Nanti saudara melihat perjanjian muncul juga di perjanjian lama. Sehingga saudara tidak bisa berkata bahwa perjanjian lama itu tidak ada hubungan dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu tidak ada hubungan perjanjian lama. Justru nanti kita akan melihat apa yang ditulis di perjanjian baru itu mengatakan perjanjian lama ditulis di situ juga. Nanti kita akan lihat di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa akan ada perjanjian baru. Jadi itu sambungan, semuanya menjadi satu kitab yang sempurna. Yang dikatakan kita firman Allah, ini banyak nubuatan, banyak nasihat, dan sebagainya. Kemudian perjanjian baru itu penggenapan, dan kemudian diberikan tuntunan, pengajaran, dan sampai kepada wahyu. Yaitu terakhir kita akan melihat the end daripada dunia ini, akhir daripada dunia ini. Kita lihat dulu ayatnya satu persatu. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dari sini kita melihat ada selubung yang menutupi orang-orang yang membaca perjanjian lama, tetapi tidak bisa percaya Yesus Kristus, yang tidak mau belajar atau hidup di dalam perjanjian baru juga, atau tidak mau menerima perjanjian baru. Ada selubung yang menutupi mereka. Seperti saudara, kalau kita begini, kita tidak tahu ada apa di depan. Nah, juga demikian kalau kita melihat mereka itu ada selubung rohani.
menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran itu. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, yang jelas di situ, jelas sekali bahwa dikatakan mereka keluar dari Mesir melalui korban darah yang ditempelkan di setiap pintu, supaya tidak ada kematian anak-anak sulung. Itu jelas gambarkan tentang darah Yesus yang harus ada di hati kita. Tetapi itu mereka tidak bisa menangkap. Ketika mereka dalam kitab Musa mengatakan mereka melewati laut Tebrau, mereka juga tidak tahu bahwa itu adalah baptisan. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka dapatkan mana, itu mereka tidak sadar Yesus itulah roti hidup. Nah, juga demikian ketika ada tiang awan, tiang api, mereka tidak sadar itulah penyertaan Allah. Ada Roh Kudus yang akan membuka selubung ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Selubung itu dibukakan, selubung untuk mengenal Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Dan kita tahu bahwa Yesus itu menggenapi semuanya. Sehingga saudara, kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah sesuatu hubungan. Perjanjian lama janji Allah kepada umat Israel. Nah, perjanjian baru digenapi perjanjian itu, diberikanlah, dianugerahkanlah Yesus Kristus untuk supaya mereka ini, iman mereka ini, saudara, supaya mereka menerima kasih karunia Allah. Mereka dituntun dari Taurat sampai mereka menerima Yesus Kristus. Taurat itu sepertinya mengawal seseorang sampai kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat terus ayatnya, kata perjanjian baru ada juga di perjanjian lama, yaitu Yeremia 31 ayat 31 dan 32. Yeremia ini nabi ratusan tahun sebelum Yesus. Apa katanya? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Itu perjanjian baru. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ada perjanjian lama di zamannya Musa, Abraham. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Jadi melalui Taurat mereka telah berbuat dosa. Oleh karena itu, terus saya baca ayatnya, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan, karena mereka diberi Taurat, mereka tidak mengikuti Taurat dan mereka mengingkari, sehingga mereka tidak melakukan Taurat. Dosa itu semakin nyata. Nah, Yesus itulah yang menggenapi Taurat, karena Taurat itu mengajar mereka supaya meninggalkan kejahatan. Justru mereka mengingkari. Karena mereka mengenal Taurat, maka mereka mengenal dosa. Sehingga upah dosa adalah maut. Dari sini kita melihat jelas sekali. Kenapa saudara? Jelas sekali bahwa Taurat itu telah digenapi Yesus ketika dia mati di kayu salib. Itulah perjanjian baru. Nah, kita lihat terus selanjutnya. Kata perjanjian baru 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di sini jelas perjanjian baru melalui perjamuan suci, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Itu perjanjian baru, mengingat kematian Yesus, yaitu untuk menggenapi hukum Taurat. Ketika seseorang melanggar hukum Taurat, maka mereka harus mati. Oleh karena ketika diberi hukum Taurat, mereka tidak taat, mereka mengingkari, sehingga dosa mereka bertambah, sehingga dosa itu ada, dan Yesus itulah yang menggenapinya, dan dia mati di kayu salib. Dan kemudian boleh dikatakan Taurat sudah tidak ada lagi hukumannya, karena barang siapa yang percaya Yesus, mereka sudah melewati Taurat itu. Itulah perjanjian baru. Itulah kasih karunia Allah. Nah, terus saudara kita melihat terus. Kata perjanjian baru juga terdapat dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 13.
Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ibrani 9 ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Betul. Terus kalau kita melihat ayat selanjutnya, PL perjanjian lama, perjanjian Allah dengan bangsa Israel pada zaman sebelum kedatangan Yesus Kristus. Di sini kita melihat juga PB atau perjanjian baru, kabar sukacita, penebusan dari dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa sekali kalau kita baca tentang surat Ibrani ini. Kenapa saudara kalau kita lihat surat Ibrani, kita kembali dulu Ibrani pasal 9 tadi. Kita lihat dulu ayatnya. Ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Jadi ada bait Allahnya. Tetapi perjanjian baru bukan lagi bait Allah buatan tangan manusia, tetapi tangan Allah, yaitu hati manusia. Oleh sebab itu Yesus pernah menubuatkan dan berkata di dalam Yohanes pasal 2, rubuhkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka berkata, kami membangun puluhan tahun, 40 tahun. Bagaimana engkau akan membangun 3 hari? Yang dimaksud adalah dirinya sendiri ketika mati di kayu salib. Oleh sebab itu sudah tidak ada lagi ibaratnya bait Allah di mana Allah tinggal di situ. Tetapi bait Allah yang hidup adalah hati manusia. Itu buatan Allah sendiri, bukan buatan tangan manusia. Oleh karena itu saudara, kalau kita melihat ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah yang menghubungkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, itu ada tirai yang tidak boleh dimasukin setiap orang atau imam-imam, kecuali 1 tahun sekali. Imam besar, kepala imam yang boleh masuk, itu pun harus dengan darah domba dipercikkan, dia itu pun diikat dengan bunyi-bunyian. Ketika dia masuk, dia tidak kudus, dia mati. Ketika dibunyi-bunyi berarti dia masih hidup. Untuk apa? Untuk melakukan hal di situ. Itu 1 tahun sekali. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirai terbelah jadi 2. Sudah tidak ada lagi penghalang kita dengan Tuhan. Selopong itu sebenarnya sudah dibuka. Bahkan saudara, darah itu tidak perlu lagi kita curahkan, karena Yesus telah mati. Darahnya telah menghapus dosa kita, sehingga orang Kristen tidak perlu lagi ada korban, ibadah korban atau ibadah raya korban, tidak ada, kecuali orang Israel dan mungkin yang lain. Terus kita lihat wasiat Yesus Kristus. Ingat, bicara wasiat, yaitu kita bicara tentang perjanjian lama, perjanjian baru, itu juga pernah ditulis di wasiat lama dan wasiat baru. Wasiat perjanjian itu Allah berjanji kepada umat manusia. Tetapi wasiat itu berbicara sesuatu pusaka, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sebagai pusaka. Wasiat itu diberikan. Nah, mungkin kata wasiat sudah banyak tidak dikenal oleh generasi muda. Tetapi itu seperti pusaka, milik pusaka keturunan itu wasiat. Wah, wasiat itu diberikan dari orang-orang yang hebat itu kepada keturunannya. Dan wasiat itu, yaitu wasiat perjanjian lama, wasiat lama, itu diberikan Allah kepada keturunannya, termasuk Abraham dan sebagainya. Nah, kita lihat kemudian wasiat baru. Kenapa? Karena Yesus telah mati di kayu salib, maka wasiat itu saudara sudah digenapi semua. Dan Yesus itulah yang sudah memberikan kepada kita, telah diberikan di dalam hidup kita. Karena kematian Yesus, makanya ada yang namanya keselamatan. Itu wasiat itu muncul hasilnya. Nah, kita lihat dulu firman Tuhan itu. Ibrani 9 ayat 16 dan 17. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Ini perjanjian lama, ada wasiat, tapi dikatakan harus ada korban keselamatan itu. Makanya orang-orang perjanjian lama setiap kali berbuat dosa, dia memberikan korban-korban
di pelataran bait Allah. Tetapi kita terus ayat 17. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah perjanjian lama. Kalau kita melihat seseorang ketika berbuat dosa, dia pergi ke kota-kota yang disebut kota-kota ya untuk mereka meminta ampun, ya dengan memberikan korban. Di Israel ada beberapa tempat yang dipilih untuk kota-kota di mana mereka di tempat itu untuk ketika mereka dikejar orang karena dosa mereka atau berbuat dosa, mereka masuk di tempat di kota itu ada bait Allah atau sinagog. Begitu sampai di pintu, maka mereka tidak boleh dibunuh. Mereka sudah masuk di dalam hukumnya Allah dan mereka memberikan korban di situ sesuai dengan dosanya dan bagaimana. Akhirnya memberi korban, keluar mereka sudah merasa seperti diampuni, tidak boleh lagi diurus. Tetapi ini saudara, ini kan berlalu-lalu terus, berulang-ulang kejadian. Nah, bagaimana kalau mereka berbuat dosa, terus mereka pergi ke satu tempat dan belum sempat memberikan korban, kemudian mereka terbunuh atau kecelakaan. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa ada korban. Ada korban itu berarti harus ada kematian. Itu pemberitaan tentang wasiat. Pemberi wasiat itu nanti akan mati. Maksudnya bukan berarti Allah itu mati itu tidak hidup lagi, bukan. Allah akan memberikan dirinya sebagai korban penebus dosa itu. Oleh sebab itu pemberitaan tentang kematian itu muncul karena korban itu perjanjian lama. Waktu Yesus datang di bumi ini, Rasul Yohanes Pembaptis, bukan Rasul Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa umat manusia. Dia adalah anak domba Allah. Artinya yaitu ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia bersembunyi di balik pohon karena dosanya. Tapi Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang, berarti ada korban ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika Abraham naik dengan Ishak, maka Ishak akan dikorbankan sebagai persembahan. Maka dilihatlah ada seekor domba jantan, tanduknya tersangkut belukar. Itulah gambaran dari kulit binatang kepada binatangnya. Jantan tersangkut belukar, itulah mahkota duri. Yesus di mahkota duri. Waktu Yesus muncul, Nabi Yohanes Pembaptis ini berkata, inilah anak domba Allah. Siapakah Nabi Yohanes Pembaptis ini? Dia anak imam besar Zakaria. Jadi gak main-main, saudara. Dan dia betul diakui oleh orang Israel. Dan dia menunjuk kepada Yesus dan berkata, aku menundukkan dan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Nah inilah saudara, kalau kita melihat wasiat itu mulai muncul orangnya yang akan mau mengorbankan dirinya sebagai korban dosa umat manusia, supaya tidak setiap kali kita berbuat dosa kita memberikan korban itu. Itu bicara wasiat. Nah kemudian kalau kita melihat kemudian wasiat itu ayat 17, kita lihat dulu ya. Ayat berapa itu? Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Ketika Yesus turun di dunia, dia mengabarkan berita sukacita, keselamatan, pengampunan, kasih karunia. Ketika dia mati di kayu salib, maka Yesus berkata sudah selesai atau sudah genap. Artinya dia sudah mati sah. Maka wasiat, yaitu keselamatan yang dijanjikan Allah sejak manusia jatuh di dalam dosa, ketika di zamannya Adam, Kain, Nuh, terus sampai Abraham, sampai kepada Musa, kepada Daud, terus saudara, itu telah digenapi semuanya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana, yaitu keselamatan, hidup kekal, itulah pusaka dari Allah diberikan kepada anak-anaknya yang percaya. Kita perlu belajar firman Allah ini supaya kita mengerti. Karena kalau nggak gitu kita nggak tumbuh. Cuma kita dengar firman, pujian tentang berkat, tentang kesembuhan, oke, itu baik. Tetapi kita tidak mendalam. Oleh karena itu melalui program ini saudara, supaya saudara bisa melihat bahwa di mana di kota-kota, di gereja juga ada sekolah-sekolah teologi, semua sebenarnya telah menyediakan pelajaran yang lebih daripada sekedar kita di gereja. Sebab itu gereja kita bertumbuh terus.
Tetapi kita perlu juga belajar firman Allah. Ada pendalaman Alkitab, itu perlu. Terus kita lihat terus, yaitu yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Kita lihat. Ajaran Yesus mengenapi hukum Taurat. Ajaran Yesus mengenapi hukum Taurat. Tadi kita lihat wasiat, sekarang ajaran Yesus mengenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus itu datang bukan meniadakan hukum Taurat, namun menggenapinya. Setiap hukum Taurat satu titik, satu iota itu pasti tetap ada. Lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik, karena itu firman Allah. Kalau kita berkata langit bumi lenyap itu susah. Ngapus satu titik Alkitab gampang, tetapi bagi Allah lebih mudah menghapus langit dan bumi daripada dia mencabut perkataannya. Satu titik, satu iota, satu koma pun tidak ada. Loh, kenapa? Yesus setelah mati masih ada. Itu menunjukkan bahwa perjanjian lama ini tetap harus ada. Supaya ketika kita belajar perjanjian baru Yesus, kita tahu asal-usulnya. Bahwa itu loh, bahwa itu harus begini, orang berdosa harus begini, titik, koma, semuanya itu rapi ditulis, tapi tidak berlaku di zaman anugerah ini. Mungkin ada sebagian yang masih belum digenapi, tetapi saudara, sebagian sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Sehingga ketika kita baca perjanjian lama, oh begitu ya dosa ini ya, akhirnya perjanjian baru, Yesus telah menggenapi. Nah kalau perjanjian lama kita hilangkan, satu titik, satu kata hilangkan, Yesus datang, dasarnya apa? Kok tiba-tiba perjanjian baru? Terus barunya apa? Wasiat itu apa? Saudara, Injil itu apa? Makanya nanti kita akan melihat itu terus, nanti di poin terakhir itu Injil, itu adalah kekuatan Allah. Tapi kita lihat ini dulu. Terus, ajaran Yesus adalah kasih. Matius 22, 37, 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menyimpulkan, Yesus menyempurnakan, Yesus menyederhanakan. Semua hukum kitab para nabi dan hukum Taurat bergantung kepada dua hukum ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa, saudara. Nah, ini pelajaran yang sangat penting sekali. Oleh karena itu, ajaran Yesus sangat penting karena dia menyempurnakan. Contoh-contoh, kalau Yesus mengenapi hukum Taurat, Yesus katakan apa? Hukum Taurat mengatakan, jikalau seseorang melihat perempuan dan mengingininya, dia sudah berzina. Hukum Taurat berkata, jikalau seseorang berzina, dia akan dihukum. Tetapi Yesus katakan, aku berkata kepadamu, jikalau seseorang melihat perempuan dan mengingininya, dia sudah berzina di dalam hati. Jadi ajaran Yesus itu lebih tinggi dari hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, saya melakukan, saya mencuri, saya menipu, saya berzina, saya berdosa. Tetapi hukum daripada Tuhan ketika ada di hati kita, itu sudah namanya dosa di dalam hati. Kita harus buang semuanya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat ajaran Yesus itu menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan, bahkan dia di atas. Sebab itu dikatakan, jikalau seseorang tidak melakukan hukum Taurat, maka dia akan menduduki tempat yang terendah di surga. Tetapi siapa yang melakukan hukum menempati tempat tertinggi. Terus akhirnya kita jadi Kristen yang pakai hukum Taurat, saudara. Padahal itu pandangannya, kalau kita mengikuti ajaran Yesus, pasti kita di atas hukum Taurat. Kita belajar hukum Taurat dulu dong. Jangan mencuri, jangan membunuh. Apalagi, jangan berkata kepada saudaramu kafir. Atau yang lainnya. Tetapi
Akhirnya kalau kita lihat ajaran Yesus berkata apa? Bahwa kalau kita membenci saudara kita, sama dengan pembunuh. Kita bunuh saja saudara, itu sudah berdosa. Tetapi ajaran dari perjanjian baru, siapa membenci saudaranya, dia sama dengan seorang pembunuh, padahal belum bunuh. Jadi bagaimana saya mau membunuh? Saya mau benci saja sudah berdosa. Jadi dosa itu ada di dalam hati kita. Ini untuk menunjukkan betapa ajaran Yesus itu di atas. Jadi ketika kita percaya, saudara, jangan lagi menggabungkan, oh aku ikut ibadah Tuhan, terus aku ambil hukum Tauratnya, aku ambil doa-doanya perjanjian lama. Saudara boleh aja seperti itu. Tetapi sebenarnya kita harus hidup di dalam zaman yang baru, kasih karunia, dengan doa Bapa kami, dengan sebagainya yang luar biasa itu. Kita lihat terus ayatnya. Ajaran Yesus adalah ajaran sehat. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dari sini ajaran sehat, ada ajaran tidak sehat. Ajaran sehat itu ajaran Yesus Kristus yang tidak lagi berbicara tentang tadi dikatakan fitnah dan sebagainya, atau datang di gereja untuk mencari keuntungan. Tidak, tetapi saudara juga dikatakan bahwa ibadah itu mengandung satu janji, ada wasiat. Ya pasti saudara nggak usah datang di gereja cari untung, tetapi cari Tuhan, ada janji, ada wasiat. Ketika kita terima janji wasiat itu, ya pasti ada manfaat. Ibadah itu ada manfaat, besar faedahnya. Tetapi bukan cari untung, tetapi besar faedahnya. Luar biasa sekali. Oleh karena itu saudara, kita harus memperbaiki diri kita. Di gereja tidak boleh ada motivasi. Ingin cari orang, cari koneksi, cari kedudukan, cari nama, cari terkenal. Ya apalagi manipulasi ayat, manipulasi karunia supaya dapat uang. Saudara, saya tidak mengatakan benar atau salah. Tapi saudara, jangan mencari keuntungan di tempat itu. Karena Yesus telah mengobrak-abrik bait Allah ketika mereka menjual belikan di tempat bait Allah itu. Bukan salah, tetapi mereka mencari untung, mereka mengejar kesempatan, bukan mencari Tuhan. Mencarilah Tuhan, maka hidup kita juga pasti diberkati juga. Tapi bukan mencari berkat melalui Tuhan. Saudara, yaitu Tuhan dijadikan alat supaya dapat berkat. Tuhannya adalah berkat. Kita harus punya Tuhan kita. Di balik Tuhan itu memberikan berkat. Jadi jangan terbalik-balik. Teologi kemakmuran mengatakan, saudara, seakan-akan berkat itu adalah goal kita, tujuan adalah Tuhan kita. Melalui Tuhan kita mengejar itu, mendapatkan itu. Tetapi ajaran sehat itu lain. Kita mengejar Tuhan sama dengan kerajaan surga seumpama, saudara, harta terpendam. Ketika orang melihat itu, dia menjual rumahnya dan dia membeli ini. Ibaratnya kerajaan surga, kebenaran itu, kita berani berkorban untuk berjumpa Yesus, untuk hidup dalam kebenaran. Maka itulah wasiat, itulah harta terpendam. Itulah nanti kita juga akan dapat juga besar manfaatnya, juga berkat juga. Jadi jangan berkat itu di tujuan, tapi Yesus itulah. Terus kita lihat terus. Ajaran Kristus, tadi katakan ajaran sehat, ajaran Yesus, ini ajaran Kristus. Kita lihat dulu. 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 11. Jadi ajaran Tuhan, ajaran Kristus, ajaran Yesus itu sama. Karena Yesus Kristus Tuhan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus atau Yesus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu Yesus, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalau kita lihat di sini, supaya kita tinggal di dalam ajaran Yesus, ajaran Kristus, ajaran Tuhan itu,
Siapa yang tidak tinggal ajaran di dalam ajaran Yesus Kristus, maka dia tidak memiliki Allah. Dan dia tidak memiliki Bapa maupun Anak. Dan ketika ada seorang yang mengajarkan yang bukan ajaran Yesus, yang tidak sehat, bukan ajaran Kristus, jangan menerima dia. Bahkan memberi salam pun sudah berbuat dosa. Itu menurut ayat yang secara seperti itu. Mungkin saudara tidak melakukan seperti itu, tidak ekstrim seperti itu, silakan. Tetapi intinya, jangan sampai ragi ajaran tidak sehat, ajaran di luar Yesus, ajaran di luar Kristus, merusak ajaran Yesus, ajaran sehat itu. Intinya seperti itu. Saudara mungkin menolak dengan baik, atau saudara tidak berkumpul. Dan jangan sampai kita salah, saudara. Kalau kita melihat ajaran Yesus itu penting, karena Yesus itu, saudara, sebagai batu penjuru, tetapi yang dibuang oleh tukang bangunan. Batu penjuru saudara tahu untuk mengukur, untuk mengatur ruangan sudutnya dengan tepat, tetapi dibuang sehingga mereka tidak tahu kebenaran dengan tepat. Mereka hanya menerima perjanjian lama. Tetapi kita sudah masuk di dalam sesuatu, yaitu ajaran Yesus, wasiat yang luar biasa. Kita lihat terus. Ajaran Kristus, 2 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3. Ajaran Tuhan, ajaran Yesus, ajaran Kristus. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jelas sudah. Jangan saudara campur-campur. Ajaran Yesus, kita ikut Yesus tapi ikut hukum Taurat, kita ikut Yesus tapi mungkin kita harus pakai ini, harus doa menghadap sini, harus pakai korban, dan sebagainya. Ya, apa yang perjanjian baru? Saudara yang mengajarkan semuanya kita ikutin. Tetapi apa perjanjian lama yang belum digenapi, yang bisa saudara tanya kepada para pemimpin, mana yang bisa dipakai? Ya silakan. Tetapi intinya, saudara, kita harus berpola kepada ajaran Yesus. Karena dia telah menggenapi, telah menyempurnakan semuanya. Dan yang terakhir kita mau lihat. Injil adalah kekuatan Allah. Ajaran Yesus tercakup di dalam Injil. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya bacakan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kalau kita bilang firman dan Injil. Injil dan kebenaran. Firman adalah kebenaran. Nyata kebenaran Allah di dalam Injil itu. Jangan takut. Injil adalah kekuatan Allah, power of God, untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Bahkan Injil itu adalah, saudara lihat tadi itu, kebenaran Allah. Kita baca dulu ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari sinilah, saudara, Injil itu. Kalau kita tahu, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menceritakan bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dan dia telah mengajarkan karena dia Sang Firman. Dan dia telah memberikan teladan. Dan dia berfirman, setiap orang berbuat dosa harus dihukum. Dan firman itu sendiri yang menggenapi semuanya. Dan firman itu yang menuntun kita. Dan firman itu yang mengajar kita. Yesus telah memberikan teladannya. Oleh karena itu kalau kita melihat Yesus bangkit dari kematian, maka ada harapan bahwa hidup kita suatu hari akan dibangkitkan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kata Paulus, maka sia-sialah iman kita. Orang lain berkata, Yesus gak bangkit. Ada yang berkata, Yesus gak mati. Sehingga berkata, ayat ini gak benar dong. Karena dia tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Kalau kita percaya Yesus mati dan bangkit, kalau Yesus tidak bangkit, cuma mati, percuma, sia-sia. Karena kita yakin dia bangkit. Tetapi orang lain berkata, oh Yesus mati gak bangkit, jadi ayat ini salah dong. Sia-sia kamu. Dia yang sia-sia. Karena dia tidak sadar. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu bangkit. Dan naik ke surga. Dan akan menghakimi dunia. Dan dia mengutus Roh Kudusnya untuk menuntun kita.
kepada kebenaran itu. Sehingga Roh Kudus dikatakan juga Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, itu jelas. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26. Jadi 14, 15 ayat 26. Jadi dikatakan Roh Kudus, Roh Penghibur, itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Bersaksi tentang Yesus, mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Bersaksi tentang Yesus. Siapa yang punya Roh Kudus, yang percaya Yesus adalah Tuhan, wajib hidup di dalam ajaran Yesus dan bersaksi tentang Yesus. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada ajaran Yesus dan bersaksi tentang Yesus. Sampai jumpa. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh menuntaskan episode ketiga. Sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar episode keempat. Pada minggu depan, Tuhan memberkati supaya kami boleh bertumbuh bersama, kami boleh menangkap sesuatu yang indah, yang benar. Engkau memberikan penerangan, selubung dibuka dari hati, dari pikiran kami juga, dari mata kami. Dalam nama Yesus diberkatilah engkau, biarlah segala hidupmu boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Segala sesuatu kiranya Tuhan menuntun hidupmu supaya mencapai tujuan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.